Selamat datang di mastermatika.com. Halo sahabat Mastermatika, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian pada polinomial atau suku banyak dengan cara bersusun dan Horner. Namun sebelum lanjut ke materi kita kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu update video terbaru dari Mastermatika. Operasi pembagian suku banyak ini, Mastermatika sudah menyiapkan 5 soal yang masing-masing soal mewakili konsep pembagian suku banyak ini, dan kelima soal itu saling terkait satu dengan yang lain, sehingga siswa mampu menjelaskan hubungan antar konsep dan mampu menjelaskan konsep dari konsep sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yang 2 soal dulu, kemudian di video berikutnya ada soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, kita langsung membahas soal nomor 1, yaitu jika diketahui fx 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 1 dan gx nya x min 3. Tentukan hasil bagi dan sisa jika fx dibagi gx. Nah, untuk memahami konsep pembagian pada suku banyak ini, sebagai dasar konsepnya kita ingat kembali konsep dasar pembagian suatu bilangan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan konsep dasar pembagian suatu bilangan ini, karena konsep ini sudah kita kenal sejak sekolah dasar, bahwa jika kita punya 17, jika dibagi 5 akan menghasilkan berapa? 17 bagi 5 adalah 3, karena 3 kali 5 adalah 15 dan memberikan sisa 2. Nah, 17 ini kita analogikan sebagai fx, kemudian 5 sebagai pembagi atau px, sedangkan 3 adalah hasil bagi atau hx, dan 2 adalah sebagai sisa atau sx. Oke, dari pembagian bilangan di atas kita dapat menyusun suatu persamaan bahwa 17 itu ternyata adalah hasil kali 5 dikali 3 ditambah 2. Artinya bahwa fx itu adalah hasil kali pembagi dan hasil bagi ditambah sisa. Dan perlu diketahui juga bahwa persamaan ini nanti digunakan sebagai konsep dasar dari teorema sisa dan teorema faktor. Kembali ke soal nomor 1, diketahui fx dan gx, kemudian ditanyakan hasil bagi dan sisa jika fx dibagi gx. Langkah pertama, fx-nya kita tulis, kemudian dibagi, gx-nya juga kita tulis, seperti pada pembagian bilangan yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yang paling depan juga dibagi paling depan, 2x pangkat 3 dibagi x, hasilnya adalah 2x pangkat 2, ditulis 2x pangkat 2 dikalikan depan dikalikan x adalah 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6x kuadrat. Kalau dikurangkan 5x kuadrat dikurangi negatif 6 kurangi negatif berarti tambah malahan 11x pangkat 2. Kemudian negatif 2x nya ditulis ke bawah. Selanjutnya yang depan itu kita bagi lagi, 11x kuadrat dibagi x adalah 11x. 11x kita tulis dikalikan depan lagi dikalikan x, 11x kuadrat dikalikan negatif 3 berarti negatif 33x, dikurangkan 11x kuadratnya habis, kemudian negatif 2x dikurangi negatif 33 berarti tinggal 31x, kemudian negatif satunya ditulis ke bawah, kemudian yang depan 31x dibagi x lagi hasilnya 31 ya, 31 dikalikan x hasilnya adalah 31x. Kemudian 31 dikali negatif 3 adalah negatif 93. Kemudian dikurangkan 31x nya habis. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 93 adalah 92. Itu sebagai sisa atau sx. Kemudian yang atas sebagai hasil bagi. Dan tentunya
fx-nya kita sudah tahu, gx-nya sebagai pembagi juga kita sudah tahu sebagai px, gx-nya sebagai px. Ya, paham ya? Selanjutnya cara kedua untuk menentukan hasil bagi dan sisa adalah dengan cara Horner. Cara Horner ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu pada pembahasan tentang nilai suku banyak. Jadi sebenarnya sudah familiar ya, sudah terbiasa kita menggunakan cara Horner ini. Cara pertama adalah kita tulis fx-nya. Di situ terlihat koefisiennya. Kebetulan ini adalah suku banyak dengan pangkatnya tidak ada yang kelompatan, 3, 2, 1 ada semua ya. Kemudian kita tulis gx-nya adalah x min 3, kita sama dengan 0 untuk menentukan x sama dengan 3 sebagai nilai yang akan kita masukkan. 2 kita tulis ke bawah, dikalikan 3 adalah 6, kemudian ditambahkan 11, kalikan 3 adalah 33, ditambahkan negatif 2, 31, dikalikan 3 adalah 93, ditambah negatif 1 adalah 92. Di situ terlihat yang atas itu sebagai fx, kemudian gx-nya kita juga sudah tahu sebagai px pembagi, kemudian yang bawah itu 2, 11, 31 adalah koefisien hasil bagi. Hasil baginya ketemu, sx-nya juga ketemu. Hx itu tinggal ditulis x-nya, x-nya adalah pangkat 2 karena 3 bagi 1 adalah 2. 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 31. Jadi hx-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 31. Ya, sama ya antara cara Horner dan cara bersusun, namun lebih mudah cara Horner. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nomor 2 ini kita buat efeknya masih sama dengan nomor 1, sedangkan gx-nya mirip, namun yang berbeda hanya koefisiennya. Kalau nomor 1 tadi gx-nya masih 1 koefisiennya, yang nomor 2 ini kita buat 2 koefisiennya. Maksudnya yang lebih dari 1 tapi kita pilih 2. Ya, mewakili soal yang lebih dari 1. Selanjutnya fx kita tulis, gx kita tulis untuk membagi. Cara bersusun, yang depan dibagi depan, 2x pangkat 3 dibagi 2x, hasilnya adalah x pangkat 2 ya. 2 dicoret, tinggal x pangkat 2. X pangkat 2 dikalikan 2x, depan itu adalah 2x pangkat 3 dikalikan min 3 adalah min 3x pangkat 2. Kemudian dikurangkan, 2x pangkat 3 nya habis, 5 dikurangi min 3x kuadrat itu hasilnya 8x kuadrat. Kemudian negatif 2x nya kita tulis ke bawah. Kemudian yang depan kita bagi depan lagi, 8x kuadrat dibagi 2x hasilnya 4x, kita tulis lagi, 4x kita kalikan depan, 8x kuadrat min 12x dikurangkan 8x nya, 8x kuadratnya habis. Kemudian tinggal 10x, negatif satunya ditulis, kemudian 10x dibagi depannya lagi, dibagi 2x sama dengan 5, kita tulis 5 kalikan depan 10x, negatif 15 dikurangkan berapa? 14. Nah, kita tahu bahwa 14 itu adalah sisa, kemudian yang atas itu fx, itu gx atau p pembagi, yang atas adalah hasil bagi atau hx. 14 sebagai sisa atau sx. Paham ya? Selanjutnya dengan cara Horner. Nah, ini yang menjadi perhatian utama kita, perbedaan dengan nomor 1 tadi di cara Hornernya ya. Ada poin-poin penting untuk soal seperti nomor 2, yaitu pembaginya gx itu koefisiennya lebih dari 1, 2x min 3, 2x plus 3 dan sebagainya. Nah, pertama-tama cara Horner kita tulis efeknya, kemudian kita tulis koefisiennya. Selanjutnya gx-nya adalah 2x min 3 disama dengan 0, berarti x-nya 3/2. Nah, 3/2 ini nanti kita gunakan untuk memasukkan nilai. 2 kita tulis dikalikan 3/2, hasilnya 3 ditambah 5, 8 kalikan 3/2, hasilnya 12 ditambahkan negatif 2 adalah 10, kalikan 3/2 lagi 15 ya. Ya, 15 tambah negatif 1 adalah
14. Ketemu ya, itu mudah. 14 sudah ketemu sebagai sisa. Fx-nya juga kita sudah tahu, Gx-nya tidak tahu, hasil baginya adalah yang bawah itu. Kemudian yang penting yang menjadi perhatian kita dan yang membedakan dengan nomor 1 tadi adalah itu yang nilai yang dimasukkan adalah dibagi 2, berarti semua koefisien hasil baginya dibagi 2 semua, yaitu 1, 4, dan 5. Jadi hasil baginya x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Oke, sama ya dengan cara bersusun, kemudian sisanya juga sama. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Untuk nomor 3, 4, dan 5 akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Master Matika. Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian mungkin bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Master Matika lainnya.